Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, di video pembelajaran ini, Pak Ferry akan menjelaskan tentang aritmetika sosial. Apa itu aritmetika sosial? Yaitu konsep pada pembelajaran matematika yang umumnya itu digunakan pada kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini kita akan membahas beberapa bagian, yaitu ada tentang istilah untung, ada istilah rugi, persentase untung dan rugi, kemudian tentang diskon, tentang bunga tunggal, tentang pajak, kemudian yang terakhir tentang istilah bruto, neto, dan tara. Ada banyak sekali ya, kita akan bahas satu persatu. Istilah yang akan kita bahas yang pertama adalah istilah untung dan rugi. Kedua istilah ini erat kaitannya dalam kegiatan jual beli ya. Situasi untung yaitu ketika seorang penjual harga belinya atau pengeluarannya atau modalnya itu lebih kecil daripada harga jualnya atau pendapatannya. Kemudian istilah rugi ketika dalam situasi harga belinya atau modal si penjual itu lebih besar ketimbang harga jualnya atau lebih besar daripada pendapatannya. Seperti itu ya. Nah, bagaimana situasi jika harga belinya itu sama dengan harga jualnya? Ini istilah ini disebut dengan situasi impas atau imbang ya. Contoh sederhana semacam ini nih. Ini adalah kegiatan jual beli. Ini adalah seorang penjual dan ini seorang pembeli. Jadi dia menjual ikan. Misalkan di sini diketahui seorang penjual ini bermodalkan 20.000 membeli ikan ini per kilogramnya atau harga beli ikan ya. Kemudian dijualnya dengan harga 25.000 per kilogram kepada si pembeli ya. Maka situasi seperti ini kita perhatikan lebih besar harga jualnya ya. Maka ini situasi untung. Seperti itu ya. Untung berapa? Ya tinggal kita kurangi aja. Harga jual dikurangi harga beli. Yaitu Rp5.000 ya untungnya per kilogramnya. Atau contoh lain, misalkan harga beli atau modal dari penjual ini adalah Rp20.000 per kilogram. Karena mungkin situasi ikannya kurang baik, jadi dijualnya dengan harga Rp18.000 per kilogram. Maka situasi seperti ini kita bandingkan lebih besar modalnya ya. Nah, ini berarti mengalami kerugian si penjualnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ilustrasi sederhana ini ya. Rugi berapa ya tinggal kita kurangi. 20.000 dikurang 18.000 tuh Rp2.000 ya dia rugi ya per kilogramnya. Kemudian kita lanjut ke topik persentase untung. Pak Ferry simbolkan dengan persen U dan persentase rugi atau persen R. Rumus yang kita gunakan untuk mencari persentase masing-masing ini adalah ini rumus yang akan kita gunakan untuk mencari persentase untung. Yaitu yang pertama kita harus tahu dulu berapa rupiah dia untungnya dibagi dengan berapa rupiah modalnya atau harga belinya ya dikali dengan 100%. Karena kita akan buat dia dalam bentuk persen. Selanjutnya untuk rumus mencari persentase rugi sama polanya, tapi yang kita bandingkan adalah ruginya ya. Berapa rupiah dia ruginya, kita bagi dengan modalnya atau harga belinya, dikali dengan 100%, karena dalam bentuk persen. Selanjutnya, kita tahu rumusnya. Jadi kita harus tahu juga menggunakannya. Untuk itu, perhatikan contoh sederhana berikut ini. Contoh soal nomor pertama. Tentukan persentase untung atau persentase rugi dari kejadian di bawah ini. Pertanyaan pertama, di sini diketahui harga pembelian atau harga beli ya, HB-nya 60.000. Kemudian
harga penjualannya adalah 72.000 atau harga jual. Kita bandingkan dulu antara harga beli dan harga jualnya lebih besar mana? Lebih besar harga jual ya. Maka ini adalah situasi untung. Pertanyaannya adalah berarti kita tentukan persentase untungnya ya. Ini rumus yang kita gunakan yaitu persentase untung. Untungnya berapa dibagi modalnya kali 100%. Sama dengannya turun, persentase untungnya turun. Kemudian kita cari untungnya berapa ya? Kita kurangi saja. 72.000 dikurang 60.000 itu berapa? 12.000 ya. Selanjutnya modalnya 60.000 ya, atau harga belinya 60.000. Kita kali 100%. Kita sederhanakan. Pak Ferry coret nolnya 2. Kemudian coret lagi nolnya 2. Tersisa 120 dibagi 6 ya. Oke, 120 bagi 6 itu 20. Persennya turun. Maka keuntungan yang terjadi di pertanyaan A adalah untung sebanyak 20%. Mudah ya? Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Harga pembeliannya adalah 60.000. Harga beli ya. Kemudian harga jualnya adalah 45.000. HJ. Kita bandingkan dulu harga beli dengan harga jualnya besaran mana tuh? Lebih besar harga belinya ya. Maka kejadian ini adalah situasi rugi. Maka pertanyaannya adalah persentase rugi. Berapa persen dia rugi di soal yang bagian B ya. Ini rumusnya, persentase rugi sama dengan ruginya berapa rupiah dibagi harga belinya. Atau modalnya ya, dikali 100%. Kita cari berapa rupiah dia rugi, tinggal kita kurangi aja ya. 60.000 dikurang 45.000 itu berapa? 15.000 ya. Dibagi dengan harga belinya itu 60.000. Dikali 100%. Kita sederhanakan ya. Pak Ferry coret nolnya biar lebih mudah. Coret lagi. Nah, tersisa 150 bagi 6 itu berapa? 25% ya. Di bagian saja kalau nggak percaya. Jadi soal contoh yang B ini jawabannya adalah mengalami persentase rugi sebanyak 25%. Demikianlah penggunaan dari rumus mencari persentase untung dan persentase rugi. Mudah-mudahan mudah untuk kalian pahami ya. Topik materi selanjutnya, menentukan harga jual dan harga beli. Jika di soal itu diketahui persentase untung atau persentase ruginya. Dibedakan dengan yang tadi ya. Yang tadi kan mencari persentase untung dan persentase rugi. Nah, sekarang itu kita mencari harga jual atau harga beli. Tapi unsur untung persennya ataupun unsur untung ruginya, persentasenya ya diketahui. Contoh atau rumus yang akan kita gunakan adalah untuk mencari harga jual, jika persentase untungnya diketahui ya, yaitu 100 bawaan rumus ditambah berapa persen dia untung dibagi 100 dikali harga belinya. Selanjutnya rumus untuk mencari harga jual juga, tapi persentase ruginya yang diketahui, yaitu sebagai berikut. Bedanya hanya dia dikurang dengan berapa persen dia ruginya. Lantas bagaimana mencari harga belinya Pak Ferry? Ya nanti tinggal kita pindah-pindah ruas saja. Nah, kita akan coba tahu rumus ini, juga harus tahu menggunakannya ya, dengan contoh-contoh yang mudah-mudahan sederhana untuk kalian pahami. Contoh soal. Sebuah barang dibeli dengan harga 75.000. Berarti ini adalah harga belinya ya. Kemudian, berapakah barang tersebut harus dijual, berapa rupiah, jika dia ingin mendapatkan laba. Laba itu untung ya nak ya. Pengen untung 25%. Nah, ini berarti masuk ke jenis soal mencari harga jual jika persentase untungnya diketahui. Maka rumus yang kita gunakan adalah yang ini ya, untuk yang khusus persentase untungnya diketahui.
Jangan sampai salah pilih rumus. Kenapa pakai yang ini? Karena persentase untungnya diketahui. Jadi nggak pakai yang persentase rugi ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan substitusi, gantikan atau memasukkan unsur-unsur pada rumus dengan nilai yang diketahui pada soal. Sehingga harga jualnya tidak diketahui, turun aja ya. Selanjutnya 100-nya turun. Untung persennya kan 25%. Karena di sini simbolnya udah ada persennya, maka yang kita masukkan adalah 25-nya saja. Bisa dipahami ya? 100-nya turun. Kemudian harga belinya diketahui ini ya, yaitu 75.000. Selanjutnya kita sederhanakan. 100 tambah 25 itu 125 ya nak ya. 100-nya turun. 75.000-nya turun, sama dengan turun, harga jualnya tidak diketahui, turun lagi. Kita sederhanakan nolnya, coret 2, coret 2. Oke, sehingga tersisa 125 dikali 750, yaitu hasilnya adalah 92.750, yaitu hasil dari perkalian 125 kali 750 ya. Sama dengannya turun, hajinya turun. Jadi ini adalah nilai dari harga jualnya. Jadi jawabannya yang C. Mudah ya. Contoh selanjutnya, sebuah sepeda motor mempunyai harga jual, HJ-nya ya, yaitu 13.500.000. Dan dia mendapat untung 8% dari harga jual ini. Pertanyaannya adalah, tentukan harga beli motor tersebut. Oke, jadi belinya dia itu tadinya berapa? Karena di sini kasusnya persentase untungnya diketahui, ya kita pakai yang jika persentase untung diketahui, yaitu rumusnya yang ini ya, yang rumus sebelumnya tadi. Kemudian seperti biasa, kita gantikan unsur-unsur yang ada pada rumus sesuai dengan apa yang kita ketahui pada soal. Harga jualnya diketahui ya, 13.500.000, maka di sini Pak Peri ganti sesuai apa yang ada di soal. Selanjutnya 100 turun ditambah persentase untungnya itu 8%. Karena di sini udah ada persennya, kita tulis 8-nya aja, 100-nya turun. Selanjutnya harga belinya kan belum ada, karena itu yang ditanya, berarti turun aja. Selanjutnya kita jumlahkan 108 dari 100 tambah 8 ya. Yang lainnya turun seperti biasa. Ingat tujuan kita tuh nyari harga beli ya. Jadi 108/100 ini harus pindah ruas ke sebelah kiri. Karena tadinya kali berubah jadi bagi. Yang ini turun. Ini pindah jadi bagi. Harga belinya turun. Nggak pindah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya konsep di pecahan ya, kalau pembagian dirubah jadi kali, itu pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, maka jadi seperti ini ya. Kemudian 13.500.000 ini Pak Peri coret dengan 108, menghasilkan 125.000. Kemudian kita kalikan 125.000 ini dikali 100 ya, sama dengan HB. Kita kalikan, hasilnya adalah 12.500.000. Itu nilai dari HB-nya atau harga belinya. Jadi kesimpulannya adalah dia itu menjualnya 13.500.000, dapat untung 8%. Yaitu dia modal beli motor itu adalah 12.500.000 rupiah. Untuk jenis soal tentang rugi persen diketahui, kalian bisa kembangkan sendiri ya, karena polanya sama. Yang penting pindah-pindah ruasnya yang teliti. Demikian materinya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.